Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Pemuda dengan prodi akuntansi dari kelas 634 B37. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan model Trend Square dalam menentukan estimasi penjualan unit mobil BMM Cerihan Kam. Dengan saya sendiri yaitu Natania Santoso 63241361 dan anggota saya yang pertama ada Haura Bella Ihsandi dengan NIM 63240852, yang kedua Nadia Zahwani dengan NIM 63240697 dan yang terakhir ada Zahwa Rahmalia dengan NIM 63240978. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya, yaitu yang kami pakai adalah penganggaran merupakan instrumen strategi dalam manajemen keuangan untuk mengarahkan sumber daya organisasi. BMM Cerihan Kam bergerak di industri distribusi otomotif yang menghadapi ketidakpastian permintaan pasar. Tanpa peramalan yang tepat, perusahaan berisiko mengalami kelebihan atau kekurangan stok yang berdampak pada kerugian finansial. Metode Trend Square yang digunakan untuk menganalisis pola penjualan histori sebagai dasar perencanaan yang lebih akurat. Dilanjut dengan tujuan yang ada, yaitu menjelaskan konsep metode Trend Square, menerapkannya dalam menghitung estimasi penjualan unit BMM Cerihan Kam, serta mengetahui manfaat hasil estimasi tersebut sebagai dasar perencanaan di masa yang akan datang. Manfaatnya yaitu memberikan pemahaman tentang penerapan Trend Square, membantu mengelola data penjualan histori menjadi informasi tren yang berguna, serta menambahkan wawasan mengenai metode peramalan penjualan yang sederhana dan efektif. Dan ada ruang lingkup, yaitu analisis difokuskan pada data penjualan internal selama 15 bulan tanpa menghitungkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan persaingan pasar. Peramalan memiliki dua pendekatan utama, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan berdasarkan pendapat, pengalaman, dan penilaian tanpa menggunakan perhitungan statistik. Sedangkan pendekatan kuantitatif menggunakan data historis, model matematis, dan teknik statistik untuk memprediksi kondisi di masa mendatang secara objektif dan terukur. Dalam penelitian yang kita gunakan, kita menggunakan pendekatan kuantitatif karena dianggap lebih sistematis, akurat, dan dapat diuji secara matematis. Selanjutnya, apa sih metode Trend Square itu? Metode Trend Square adalah peramalan kuantitatif menggunakan data historis untuk memperkirakan kondisi penjualan di masa depan secara objektif. Analisis deret berkala mengidentifikasi pola perubahan data dari waktu ke waktu, mencakup tren, musiman, dan variasi acak. Metode Least Square mencari garis tren terbaik melalui persamaan Y sama dengan plus BX, di mana nilai A sama dengan sigma Y per N sebagai konstanta dan B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat sebagai koefisien tren. Karena data berjumlah ganjil, titik tengah diberi nilai X sama dengan 0 dengan periode sebelumnya negatif dan sesudahnya positif. Berikutnya ada keterangan untuk persamaan berikut. Yang pertama ada Y sama dengan A plus BX dengan keterangan Y sama dengan nilai yang diramalkan atau estimasi, A sama dengan konstanta atau nilai rata-rata Y saat X sama dengan 0, B sama dengan koefisien tren atau arah perubahan data, dan X sama dengan variabel waktu. Dan selanjutnya ada A sama dengan sigma Y per N pada data simestris dan B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Dengan keterangan sigma Y sama dengan jumlah seluruh data Y, sigma X Y sama dengan jumlah hasil perkalian X dan Y, sigma X kuadrat sama dengan jumlah kuadrat nilai X, dan N sama dengan jumlah data. Selanjutnya ada data penjualan tahun 2025 sampai Maret 2026. Yang pertama, bulan Januari 2025 sebanyak 24 unit, Februari 23 unit, Maret 33 unit, April 30 unit, Mei 34 unit, Juni 31 unit, Juli 27 unit, Agustus 34 unit, September 27 unit, Oktober 28 unit, November 27 unit, Desember 37 unit, Januari 27 unit, Februari 36 unit, dan Maret sebesar 31 unit.
Oke, baik. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ada data penjualan dan perhitungannya. Seperti yang kita ketahui dalam metode trend line square, pengolahan data dilakukan secara objektif dengan mentransformasikan data deret berkala time series ke dalam model matematis guna meminimalkan penyimpanan hasil estimasi. Nah, bisa kita lihat di sini penjualan unit mobil itu kita tetapkan sebagai variabel terkait atau Y. Nah, sedangkan untuk urutan waktunya kita konferensi ke dalam tabel variabel bebas atau X. Ya, bisa kita lihat di sini. Lalu karena ini datanya berjumlah ganjil ya, ada 15 datanya, maka titik tengah dari data yaitu Agustus bulan 2025 kita berikan nilai 0 untuk Y-nya ini. Lalu periode sebelum titik tengah diberi nilai negatif, sedangkan untuk periode setelah titik tengah diberi nilai positif. Bisa kita lihat ya di sini untuk Agustusnya kan 0, maka Agustus sebelumnya yaitu Juli, Juni, Mei, April, Maret, Februari, Januari 2025 diberi minus. Lalu sebaliknya pun begitu, dari September sampai Maret 2025 sampai 2026 diberi nilai positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lalu untuk mencari X-nya, X dan Y, ini tinggal kita kalikan saja, yaitu hasil dari Januari 2025, 24 dikali minus 7 sama dengan minus 168. Untuk Februarinya, 23 dikali minus 6 sama dengan minus 138, begitupun seterusnya sampai ke bulan Maret 2026. Nah, untuk X kuadrat ini tinggal kita kuadratkan saja X yang ada di sini. Untuk Januari 2025, minus 7 kuadrat sama dengan 49, minus 6 kuadrat sama dengan 36, begitu seterusnya sampai dengan bulan Maret 2026. Nah, lalu untuk setelah menghitung semuanya nih, sudah ketahuan semuanya, kita jumlahkan. Untuk N atau periode waktunya itu ada 15 ya, untuk kita pakai waktu 15 bulan. Lalu untuk nilai Y penjualan total keseluruhannya ada di angka 449. Lalu nilai XY itu ada 98 dan nilai X kuadrat ada 280. Next. Nah, tadi kan kita udah ketahui tuh nilai N-nya berapa, Y-nya berapa, X-Y-nya berapa, X kuadratnya berapa. Lalu kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya. Nah, pertama kita mencari nilai A dulu nih. Rumus A adalah A sama dengan sigma Y atau total jumlah dari seluruh nilai Y dibagi N. Nah, kita bisa lihat di sini tadi jumlah total keseluruhannya adalah 449 dan N-nya adalah 15. Jadi 449 dibagi 15 sama dengan 29,93. Jadi nilai A adalah 29,93. Lalu untuk nilai B, kita cari lagi nih, rumusnya adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, tadi kita juga tahu kan sigma XY itu totalnya adalah 98 dan sigma X kuadrat itu adalah 280. Jadi 98 dibagi 280 sama dengan 0,35. Nah, dari sini kita ketahui nih jumlah, jadi persamaan trennya adalah Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan A-nya itu 29,93 ditambah B-nya 0,35 dikali X. Nah, nanti X inilah yang akan kita cari untuk ramalan berikutnya. Next. Nah, lalu di sini ada tabel ramalan penjualan untuk bulan April sampai dengan Desember 2026 yang akan kita cari tahu untuk kedepannya. Ini bisa kita lihat ini ya di sini, karena sebelumnya nilai X di bulan Maret 2026 adalah 7 nilai X-nya, maka selanjutnya itu akan berpositif menambah. Jadi di sini kita lihat bulan April 2026 X-nya adalah 8, Mei-nya 9, Juni-nya 10, Juli 11 sampai dengan Desember 2026 X-nya itu adalah 16. Nah, ini ya dapat dari mana? Nah, kita next dulu. Ya, bisa kita lihat di sini tadi kan kita sebelumnya sudah dapat persamaan trend least square-nya ya, yaitu
Y sama dengan A ditambah BX, yang dimana A itu adalah 29,93 dan B adalah 0,35. Nah, lalu tinggal kita masukin aja nih untuk bulan-bulan ini rumus-rumusnya, yaitu untuk bulan April 2026 persamaannya adalah Y sama dengan 29,93 ditambah 0,35 dikali X. X-nya itu berapa tadi? X-nya itu adalah 8. Bisa kita lihat di sini 8 X-nya ini. Jadi untuk bulan April perhitungannya adalah Y sama dengan 29,93 ditambah 0,35 dikali 8. Hasilnya 29,93 ditambah 2,8, hasil 0,3 kali 8 sama dengan 32,73. Nah, untuk bulan-bulan selanjutnya pun cara perhitungannya juga sama ya. Tinggal masukin aja jumlah X-nya yang tadi sudah kita masukkan itu berapa, dan inilah hasil penjualannya totalnya. Nah, inilah hasil Y-nya itu. Next. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan. Metode trend least square terbukti efektif dalam menjelaskan konsep dan menerapkan analisis tren penjualan BMM Cherry Hancam secara objektif melalui persamaan Y sama dengan 29,93 plus 0,35X. Pengolahan data historis 15 bulan berhasil menghasilkan informasi tren yang berguna. Dengan estimasi penjualan April hingga Desember 2026 yang menunjukkan tren positif dari 32,73 unit hingga 35,53 unit. Hasil estimasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang metode peramalan sederhana sekaligus menjadi dasar perencanaan, keuangan, dan pengendalian stok yang lebih efektif bagi manajemen. Next, ada saran. Manajemen BMM Cherry Hancam disarankan untuk memanfaatkan hasil estimasi ini sebagai acuan pengadaan unit secara antisipatif guna menghindari risiko kekurangan stok. Pembaruan data historis secara berkala perlu dilakukan agar analisis tren tetap relevan dan menghasilkan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan. Selain itu, hasil peramalan ini sebaiknya dipadukan dengan strategi promosi yang lebih agresif agar target pertumbuhan penjualan dapat tercapai secara maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat memberikan manfaat. Terima kasih juga sudah menyimak video kita dari awal hingga akhir. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.